Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Siap. Apa pagi? Siap. Siang ya. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Pada hari ini kita akan mulai kegiatan belajar mengajar, khususnya pada mata pelajaran fikih. Pelajaran fikih. Baik, sebelum kita lanjutkan, Ustaz mau kita semua Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk lebih berkah kegiatan belajar kita hari ini, kita baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tohar. Apa itu tohar? Bersuci. Sebelum lebih lanjut, saya akan bacakan surah Al-Baqarah ayat 222 ya, yang pada ayat ini akan menunjukkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang taubat. Kita akan memulai pembahasan bersuci ini. Anak-anak nanti akan mengamati satu gambar tentang bersuci. Sebelumnya saya akan sampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang bersuci, hal pertama yang kita harus paham adalah apa arti tohar. Ya, tohar. Tohar artinya adalah an-nawwab, bersuci. Bersuci, ketika kita berbicara tentang bersuci dalam makna yang lebih luas secara syariat, maka bersuci adalah bersuci terbagi menjadi dua bagian. Ada namanya bersuci secara lahiriah, ada namanya bersuci secara batiniah. Secara lahiriah maksudnya kita mensucikan sesuatu yang nampak, yang terlihat oleh mata kita. Apa contohnya? Kotoran yang melekat pada jilbab, kotoran yang melekat pada pakaian, pada badan, pada tempat. Kita bersihkan, itu namanya lahiriah. Tapi tahukah anak Ustaz bahwa ada namanya orang yang batiniah, yang tidak terlihat. Ya, bagaimana cara membersihkannya? Dan apa yang disebut dengan kotoran batiniah itu? Yang telah kita sebut dengan toharah batiniah, yaitu dosa-dosa kita. Tahu dosa? Pernah berdosa? Serius? Lihat bentuknya? Nah, itu namanya dia batini, kotoran tapi nggak terlihat. Gitu ya. Jadi perlu dibersihkan tidak? Perlu. Tapi bagaimana cara membersihkannya? Pakai sabun? 7 kali dengan tanah dan air? Atau pakai apa gitu? Enggak. Pakai apa? Taubat dan nasuha. Bertaubat. Ciri orang bertaubat banyak beristighfar. Coba istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Itu namanya istighfar. Apa arti istighfar? Meminta ampun dari siapa? Yang Maha Pengampun. Baik, itu secara umum. Sekarang kita masuk kepada macam-macam daripada toharah itu sendiri. Anak-anak saya dengarkan. Ketika kita berbicara toharah, maka bersuci itu dibagi menjadi 4. 1. Ada yang disebut dengan izalatun najasah, menghilangkan kotoran. Tadi ya, nanti kita akan bahas kotoran apa
kedua ada yang disebut dengan wudu. Wudu. Yang ketiga ada yang disebut dengan al-ghuslu. Nanti mandi terbagi dua, mandi wajib, mandi sunnah. Yang ketiga ada yang disebut dengan at-tayammum. Oke. Nanti wahidan fawahidah, satu demi satu, one by one kita akan jelaskan. Oke, kita mulai dari awal. Ada yang disebut dengan izalatun najas atau menghilangkan kotoran. Baik, Nabi SAW bersabda, la tuqbalu sholat, tidak sah sholat orang itu illa bituhuri, kecuali setelah dia bersuci. Salah satunya menghilangkan kotoran. Nah, Ustaz, ketika bicara tentang kotoran, maka kita sedang berbicara sesungguhnya tentang macam-macam kotoran. Sehingga kita bisa mengidentifikasi kotoran mana yang ringan, kotoran mana yang sedang, kotoran mana yang sedang dan berat. Ringan, sedang, berat. Ada tiga. Baik. Di depan anak Ustaz semua ada gambar. Gambar apa? Gambar. Anda ada sebut? Gambar apa? Gambar apa nama? Gambar siapa? Hah? Hewan yang tidak berpendidikan? Hah? Hewan yang tidak masuk pesantren? Oke. Ini di sini kita akan lihat di sini ya. Ada namanya najis, apa namanya? Ada gambar apa? Gambar apa ini? Apa nama hewannya? Sapi apa apa? Ini apa? Ini apa? Apa bahasa Arabnya? Kalbun. Ini khinzir. Baik, di bawah gambar apa nih? Nih, orang muntah ini. Sama ya. Ini apa nih? Kelinci apa bayi? Hah? Bayi pipis ya? Baik. Jelas ya? Gambar ini najis, namanya najis berat. Bersumber dari kalbun dan khinzir, anjing dan Oke. Yang kedua ada gambar orang muntah. Kemudian ada air kencing, nanah, bangkai, tahi, ya kan? Arak, gitu ya. Tai binatang, tai manusia. Ini di sini. Najis namanya najis pertengahan, najis sedang. Ada kemudian nih gambar bayi ketika dia pipis atau dia Nah, neeknya itu bagian dari kotoran tapi muhaffafah, najis ringan. Baik, sekarang kita identifikasi caranya. Bagaimana cara membersihkan kotoran ini? Karena kalau tidak dibersihkan menyebabkan sholat kita tidak sah. Kalau tidak sah, berarti kita belum melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Baik, sekarang kita mulai dari najis yang tadi ada gambar kalbun dan khinzir. Caranya ketika kena jilatan anjing atau jilatan babi, ya, maka pada pakaian atau pada badan apa yang kita lakukan? Kita basuh dia 7 kali. 7 kali? 7 kali. Salah satu dari 7 ada yang dicampur dengan tangan, gitu ya. Kalau tidak, maka kita belum dikatakan suci. Yang kedua, najis mutawassithah, najis pertengahan. Apa tadi? Muntah, darah, nanah, gitu ya. Nanah, air kencing orang dewasa, gitu ya. Bangkai, darah. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Kita harus mengguyurkan air. Kita mengguyurkan air, mengalirkan air. Ya. Contohnya di meja kita ada tahi kitun. Tahi kitun. Tahu kitun? Cat. What do you mean cat?
Cuci. Kita siram, nggak bisa pakai beginian, nggak bisa. Harus disiram, ya harus Atau ada yang buang air di kelas, ada keburu tadi nyampe ke bawah, ada. Alhamdulillah. Kan buang air di kelas, nggak bisa disiram gitu, harus diguyurkan air, dialirkan air. Itu. Kemudian yang ketiga, terakhir najis mukhaffafah, najis ini ringan. Bagaimana caranya membersihkannya? Ketika ada bayi yang belum makan selain air susu ibu. Anak-anak sudah makan selain air susu ibu? Hah? Belum? Berarti sekarang masih susu sama ibu ya? Hah? Enggak lagi kan? Nah, kalau bayi yang masih ASI, air mengkonsumsi susu ibunya, maka kotorannya kalau dia berak, buang air besar atau buang air kecil, kotorannya itu tidak perlu disiram pakai air, tapi cukup dengan memercikkan air. Nah, air kencingnya, maksudnya air kencing anak yang belum makan selain susu ibu, jadi tinggal dipercik aja. Nah, cukup ya. Atau dikit. Nah, kalau kotoranmu, BAB-mu nggak bisa begitu, ya. Harus satu kolam air dihabiskan. Kalau bau, mungkin ada bau jengkol dan lain sebagainya. Baik, anak-anak, selesai sudah kita bicara tentang macam-macam najis. Oke. Kemudian, paham sunnah? Sekarang selain itu ada namanya taharah yang juga disebut dengan wudu. Nah, wudu merupakan syarat sahnya sholat. Tidak berwudu tidak sah sholat. Tidak sah sholat Anda berdoa. Bagaimanakah berwudu yang benar? Tadi kan anak-anak ustaz yang pintar-pintar, yang sudah cerdas, yang cantik, kita lihat, amati gambar ini. Ini gambar apa namanya? Gambar apa nih? Gambar berwudu. Ya, oke ya. Ini apa? Siap? Baik ya. Baik, perhatikan Ustaz. Di bagian pertama ini kita lihat membaca basmalah sambil membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan dimulai dari kanan masing-masing dilakukan 3 kali. Begitu berikutnya. Lihat di sini, ya. Nampak ya? Kelihatan? Baik. Perhatikan Ustaz. Wudu harus sah. Dan ketika dikatakan sah, ketika dia sesuai dengan aturan. Jadi sesuai dengan gambar kita lihat. Ketika berwudu, ya kita siapkan tangan kita. Maka tempat wudu laki-laki harus terpisah dari tempat wudu perempuan. Kenapa? Karena perempuan tidak bisa begini. Kalau Ustaz bisa begini. Kalau Ustaz sholat nggak pakai baju juga sah. Beda sama perempuan. Malaikat berlaku hutan, ya. Kalau perempuan tidak, ya baju nggak boleh. Kalau kita laki-laki boleh. Ya. Lihat nih. Ini siapa ya? Laki-laki mau perempuan? Laki-laki. Anggap aja laki-laki. Maka dia singkirkan. Begini, kenapa? Nah, dia akan memulai dulu. Ya, tangannya digituin, siapkan, oke. Sambil dia baca doa. Bukan baca doa, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lalu dia baca lafaz niyat. Wudu nawaitul wudu. Barulah kemudian dari gambar yang kedua, ya kan? Apa tuh? Dia berkumur. Boleh ya, kumur dia masukkan air ke dalam hidung, kemudian setelah itu barulah membasuh muka. Jadi ketika telah berkumur-kumur masuk ke dalam hidung, kemudian berniatnya tepatnya pada muka. Nawaitu doa itu diniatkan ketika membasuh muka ya. Selesai berniat baru kemudian air sampai ke muka. Maka
katakan muka, atas paling tempat ujung rambut, bawah sampai tempat jenggot, kiri kanan sampai kiri. Ya. Kemudian baru tangan begini. Ya. Dari ujung tangan sampai ke siku, gitu ya. Ya. Dari ujung sampai ke situ, bukan dari siku ke bawah, tapi dari ujung ya. Kemudian dari kiri juga. Berapa kali? 3 kali. Sudah selesai. Kemudian apa lagi? Baru mengusap apa? Kepala, bukan kelapa, kepala. Usap, ya, selesai. Baru kemudian air untuk telinga. Berapa kali? 3 kali. Kemudian baru kaki. Nih kaki. Ini apa nih? Kaki. Kaki dari ujung kaki sampai ke mata kaki. Jangan kebalik dari mata kaki ke ujung kaki. Itu namanya kebalik. Kanan dulu baru kemudian kiri. Kanan dulu baru kiri. Sudah selesai apa yang lakukan? Menghadap kiblat. Mana kiblat? Tuh. Baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sudah. Anda Ustaz, kita masuk ke penghujung pembelajaran kita hari ini dalam bab taharah, yaitu yang disebut dengan bertayamum. Adapun mandi kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Insyaallah. Tayamum, apa itu tayamum? Bertaharah menggunakan debu yang bersih. Nah, Ustaz, untuk mempermudah kita akan lihat gambar ini. Gambar apa ini? Apa nih? Orang duduk. Tapi dia sedang ngapain tuh? Menaruh tangannya ke depan, kemudian mengusap mukanya, lalu taruh lagi, dia kemudian mengusap tangan kanan, kemudian tangan kiri. Nah, inilah yang kemudian disebut tayamum. Baik, perhatikan Ustaz. Kita akan praktek tayamum. Tangannya semua di meja. Jangan berdiri, nanti dipampir. Di meja, ya. Oke. Anggap di meja kita ada debu. Ada debu yang suci. Kita bagi debu menjadi dua. Sebelah kanan sama sebelah kiri. Satu untuk muka, satu untuk tangan. Siap? Nada? Oke. Let's go. Sebelah kanan dulu. Debu yang ada di sebelah kananmu. Baik, taruh situ. Tangannya situ. Lalu kita baca niat. Apa niatnya? Nawaitu tayammuma. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati qurban lillahi ta'ala. Tangan kita taruhkan di atas debunya, pelan-pelan, jangan dipukul kencang, terbang debunya. Nah, oke. Kemudian kita usap tangan kanan dengan tangan kiri. Biasa. Oke. Nih. Oh, maaf, kita usap muka terlebih dahulu. Apa ya? Maaf Ustaz ya. Kita ambil yang sebelah kanan untuk muka. Bisa begini, ya. Tapi nggak boleh begini ya. Bisa begini, tutup ke depan. Stop. Ya. Atau boleh begini. Sebisa kita. Langsung begini ya. Oh, intinya yang penting yang bernama muka harus kena debu. Bisa? Baik. Kita ambil yang sebelah kiri. Debu yang sebelah kiri seperti tadi. Ya, kalau salah lagi udah niat tadi ya. Lalu ya, diangkat tangan kirinya untuk mengusap tangan kanan begini. Oke. Nah. Terus ketika tangan kirinya sampai ke ujung, ya, tangan kirinya nggak boleh menyapu telapak tangan kanan. Kenapa kira-kira? Karena di telapak tangan itu ada debu untuk mengusap tangan kiri. Maka kita langsung. Nah, baru selesai. Baik kena? Hebat semuanya. Untuk pembelajaran hari ini sampai di situ, mudah-mudahan bermanfaat. Kita mengetahui ada 4 macam jenis tohar. Nah, Ustaz harus bisa membedakan satu sama lainnya. Ada namanya menghilangkan kotoran, ada namanya berwudu,
ada namanya tayamum, dan pada berikutnya kita akan membahas tentang mandi. Sudah mandi belum? Makanya ya mandu bau-baunya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa ke depan kita akan berjumpa pada pelajaran tentang mandi. Mandi ada yang wajib, ada yang sunnah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah.